Oke sobat, selamat datang di alur cerita film Rental Movie. Semoga sobat diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan mendongeng sebuah film terbaru yang terbit di tahun 2022 yang berjudul Pinocchio. Film ini disutradari oleh Robert Zemeckis. Film ini menceritakan perjalanan boneka kayu yang ingin menjadi anak manusia sungguhan. Ia pergi jauh dari ayahnya untuk menemukan jati dirinya di dunia yang sangat kejam ini. Bagaimanakah alur dari ceritanya? Sebelumnya, Mimin peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Film diawali menceritakan seekor jangkrik bernama Jiminy Cricket atau dapat kita sebut dengan Jimmy. Menceritakan awal cerita luar biasa yang pernah ia alami seumur hidupnya. Cerita itu dimulai pada abad dahulu kala, di mana Jimmy pada masa itu hidup sebagai tunawisma yang kesepian berkeliling desa mencari tempat tinggal. Pada suatu malam yang dingin, Jimmy sampai di sebuah desa yang menemukan rumah seorang pengukir kayu janda bernama Geppetto, yang tinggal bersama kucingnya, Figaro, dan ikan emasnya yang bernama Cleo. Untuk mengamati Geppetto yang terlihat sedang sibuk membuat boneka kayu kecil seperti putranya yang sudah meninggal. Jadi dia membuat boneka kayu itu mirip dengan putranya agar dia bisa merasakan keberadaan putranya. Seorang pria bernama Bagong kemudian mendatangi toko Geppetto. Kedatangan Bagong ke sini yaitu ingin membeli salah satu jam kukuk buatan Geppetto. Akan tetapi Geppetto menolak untuk menjualnya karena banyak nilai sentimental dalam membuat jam tersebut. Good night, Geppetto. Special creations. Setelah Geppetto menyelesaikan bonekanya, ia memberikan sebuah nama Pinocchio, karena bahan dasar boneka ini adalah kayu pinus yang dibuat menyerupai anak laki-lakinya. Geppetto lalu mencoba menggerakkan Pinocchio secara manual. Ia menakut-nakuti Figaro, sampai akhirnya Figaro memberikan isyarat bahwa sudah saatnya Geppetto menyalakan semua jam kukuknya untuk menghentikan semua aktivitas Geppetto. Terlihat semua jam di rumah Geppetto kemudian dinyalakan, di mana beberapa karakter Disney dipajang untuk menghiasi jam tersebut. Inilah mengapa Geppetto tidak menjual jamnya, sama seperti dalam arti Disney tidak mau menjual karakternya. Time for bed. Good night, Cleo. Good night. Ketika Geppetto bersiap untuk rebahan, ia tak sengaja melihat bintang paling terang melalui jendelanya. Geppetto menyebut bahwa itu adalah bintang harapan. Lalu Geppetto membuat permintaan atau harapan kepada bintang tersebut melalui hatinya. Sehingga kita tidak bisa tahu apa permintaan Geppetto sebenarnya. Tak lama setelah Geppetto tertidur, kilatan cahaya biru muncul dan mengenai foto anak Geppetto. Cahaya biru itu lalu mantul ke dalam boneka Pinocchio yang membuatnya hidup. Jimmy yang melihat itu pun terkejut dan mencoba berbicara dengan Pinocchio. Akan tetapi Pinocchio agak aneh karena ia hanya bisa mengulang apa yang Jimmy katakan. Alright. Bersamaan dengan itu, datanglah peri biru dari bintang harapan. Ia menggunakan sihirnya untuk melepaskan senar layangan yang ada di dalam tubuh Pinocchio, serta memberikan sedikit sihir agar Pinocchio bisa menjawab perkataan lawan berbicaranya. My name is Pinocchio. Lalu memberitahu Pinocchio bahwa untuk menjadi anak laki-laki sejati untuk ayahnya, dia harus berani, jujur, dan tidak sombong. Peri juga memperbaiki pakaian Jimmy dan mengangkatnya sebagai hati nurani Pinocchio agar Pinocchio tidak tersesat. And unselfish. It's about what's in your heart. Ketika peri pergi, Geppetto terbangun. Ia merasakan ada yang aneh di dalam rumahnya. Geppetto pun segera mencari keanehan itu bersama Figaro. Saat Geppetto bertanya kepada Pinocchio, Geppetto langsung terkejut karena Pinocchio bisa berbicara dan hidup seperti anak pada umumnya. Geppetto benar-benar tidak menyangka bahwa permintaannya bisa terkabul. Almost a real boy. Real boy!
dance. Winters, I'll be there with gloomy, smoky open. Geppetto kemudian menjalani hari-harinya bersama Pinocchio, sampai akhirnya Geppetto memiliki niatnya untuk menyekolahkan Pinocchio agar dia bisa memiliki masa kanak-kanakan pada umurnya. Really, Father? Really? Pada suatu pagi, Geppetto mengirim Pinocchio ke rombongan anak-anak hendak ke sekolah. Geppetto memberikan buku pelajaran dan menyuruh Pinocchio untuk memberikan buah apel kepada gurunya. Geppetto juga berpesan kepada Pinocchio agar segera pulang setelah bersekolah selesai. Pinocchio kemudian dengan semangatnya pergi mengikuti rombongan anak-anak tersebut. Oh, well, for you. Hell yeah. Sementara itu, Jimmy yang sedang tertidur langsung terbangun setelah mendengar Geppetto mengatakan Pinocchio berangkat ke sekolah. Jimmy segera pergi menyusul Pinocchio, akan tetapi ia telah tertinggal sangat jauh. Lalu Jimmy bertemu seekor burung camar bernama Sofia, yang bersahabat dengan Geppetto. Jimmy meminta pertolongan kepada Sofia agar ia mau menerbangkannya ke arah Pinocchio. Okay, Mr. Right or Wrong. Di sudut perdesaan terlihat dua hewan penipu bernama Honest John dan Gideon. Tidak sengaja melihat Pinocchio berjalan di belakang anak-anak bersekolah. Mereka berdua terkejut ketika mengetahui bahwa Pinocchio adalah boneka kayu yang hidup. Keduanya lalu berencana menipu Pinocchio dan menjualnya ke seorang dalang rakus bernama Stromboli. Mereka mendekati Pinocchio dan berakting sebagai orang yang bisa dipercaya. Honest menjanjikan ketenaran kepada Pinocchio jika ia mau bergabung dengan dirinya. Pinocchio tentu saja tertarik karena menurutnya ketenaran juga bisa membuat ayahnya bangga. Yes, my boy, but did you... Ketika Pinocchio hampir mengikuti Honest, burung camar dan Jimmy datang. Jimmy sengaja mendarat di topi Honest yang membuat Gideon mengeluarkan sebuah palu dari jasnya. Seolah palu tersebut memukul kepala Honest sampai pingsan. Jimmy kemudian berpindah ke topi Gideon yang membuat Gideon seolah juga memukul kepalanya sendiri. As a rule of thumb, when somebody calls... Jimmy memberitahu Pinocchio jika Pinocchio ingin menjadi anak laki-laki sejati, maka Pinocchio harus melakukan perintah dari ayahnya. Pinocchio pun terlihat kembali ke jalan yang benar dan berangkat ke sekolah bersama Jimmy. Now we're talking. Oh, no. Okay, Jimmy. Saat Pinocchio memasuki kelas, ia malah dikeluarkan oleh gurunya, di mana guru tersebut mengatakan bahwa sekolah hanya untuk anak-anak sungguhan. Honest dan Gideon lalu datang. Mereka berdua menjebak Jimmy ke dalam toples dan meyakinkan kembali Pinocchio untuk bergabung dengan mereka. School is for ordinary. Now we're talking. Trombolis. Di rumah, terlihat Geppetto mulai khawatir karena Pinocchio belum juga pulang padahal waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Geppetto pun terpaksa keluar rumah bersama Cleo dan Figaro untuk mencari keberadaan Pinocchio. Sementara itu, Pinocchio kini sudah bergabung dengan pertunjukan Stromboli yang bersiap-siap untuk pertunjukan besar pertamanya. Pinocchio bertemu dengan wanita muda bernama Fabiana. Ia mantan penari yang karirnya berakhir setelah ia mengalami cedera kaki. Akan tetapi, ia masih bisa tampil dengan menggunakan boneka penari bernama Sabina. Story, but it gets better every day. Terlihat Pinocchio keluar untuk tampil di depan orang-orang. Di saat pertunjukan, Pinocchio terpeleset dan membuat hidungnya menyangkut ke papan panggung. Hal itu membuat Pinocchio ditertawakan banyak orang. Untung saja, Sabina datang membantu Pinocchio lalu kembali menari bersama boneka-boneka lainnya dan berhasil membuat semua penonton menyukainya. Di pertunjukan kali ini Stromboli benar-benar mendapatkan uang banyak dan itu membuat Stromboli enggan melepaskan Pinocchio dari dirinya. Setelah pertunjukan selesai, Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar agar Pinocchio tidak bisa pergi. Let me
Sementara itu, Geppetto tiba di area sekolah untuk mencari keberadaan Pinocchio. Akan tetapi, ia tidak menemukan Pinocchio. Dia juga tidak melihat Jimmy yang terus-terusan berteriak memanggil Geppetto di dalam sebuah toples. Terlihat Fabiana yang kasihan terhadap Pinocchio, kemudian mencoba membebaskannya dari sangkarnya. Fabiana mengungkapkan kepada Pinocchio bahwa dirinya sudah muak menjadi budak Stromboli. Ia memiliki impian yaitu membuat panggung sendiri tanpa adanya Stromboli. Saat Fabiana hendak membebaskan Pinocchio, tiba-tiba Stromboli datang. Ia menutup sunroof di keretanya dan mengunci sangkar Pinocchio dengan sebuah gembok. Kereta itu lalu melewati area sekolahan. Terlihat roda belakang tak sengaja meluncatkan sebuah kerikil dan mengenai toples Jimmy, sehingga Jimmy dapat membebaskan diri lalu menaiki kereta untuk menolong Pinocchio. Jiminy! Gee! Ketika Jimmy bertemu Pinocchio, Pinocchio berpura-pura tidak menginginkan ketenaran atau berbohong kepada Jimmy. Kebohongan tersebut membuat hidung Pinocchio tumbuh lebih panjang. Bayangkan saja jika semua manusia sama seperti Pinocchio, pasti kebohongan apapun akan terbongkar. Pinocchio lalu melihat kunci gembok di samping pintu. Ia pun memanfaatkan kebohongannya untuk mencapai kunci tersebut. Setelah mendapatkan kuncinya, Pinocchio mengungkapkan permintaan maafnya kepada Jimmy. Dan hal itu ternyata bisa membuat hidung Pinocchio normal kembali. Not about what you're made of on the outside. Gotcha! Setelah Pinocchio terbebas, Pinocchio dan Jimmy melakukan sebuah perjalanan pulang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka tertangkap oleh kereta pos lain yang berisikan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Terlihat Pak Kusir dan seorang bocil bernama Limwek mengundang Pinocchio untuk bergabung bersama mereka pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu kita tidak dilarang atau diatur oleh orang tua. Tidak ada polisi dan bisa berbuat semau kita. Tempat itu bernama Pulau Kesenangan. Pinocchio yang sadar bahwa Pulau Kesenangan tidak baik untuknya, Pinocchio menolak ajakan dari Pak Kusir. Hal itu membuat Pak Kusir marah dan menyanyikan omongan pedas kepada Pinocchio seperti menggambarkan seorang penikmat keburukan. Ia mengajak temannya untuk berbuat buruk dan jika menolak, maka dia tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang tersebut. Karena takut menjadi perbincangan banyak anak-anak, Pinocchio pun terpaksa setuju untuk bergabung. Pleasure Island awaits! Di sisi lain, Geppetto bertemu dengan Sofia yang memberikan selembaran kertas Pulau Kesenangan. Sofia memberitahu kepada Geppetto bahwa Pinocchio ada di sana. A catastrophe! Singkat cerita, Pinocchio dan anak-anak tiba di Pulau Kesenangan. Pinocchio melihat Pulau Kesenangan menjadi taman hiburan yang penuh dengan semua yang diinginkan oleh anak-anak. Seperti meminum minuman terlarang, menghancurkan fasilitas sekolah sebagai tanda kebosanan mereka dalam belajar, menghancurkan jam sebagai tanda waktu mereka selalu dibatasi oleh orang tuanya, memberikan hinaan yang tak pantas dan mencuri apapun yang mereka inginkan. Oh yeah? Kemudian Pinocchio dan Limwek saat bermain karambol di sebuah bar, terlihat Pinocchio menjadi khawatir tentang bagaimana anak-anak berperilaku bodoh. Di saat itu juga, Jimmy datang, akan tetapi Limwek segera memukul Jimmy yang membuat Jimmy terpental dan masuk ke saluran bawah tanah. Di ruangan bawah tanah, Jimmy menemukan tambang garam di mana anak-anak diubah menjadi seekor keledai dan digunakan oleh makhluk uap hitam misterius sebagai budak. Alasan mereka berubah menjadi keledai karena mereka bodoh seperti yang sudah kita ketahui bahwa keledai digambarkan kebodohannya. Dengan melakukan hal kebodohan, tujuan hidup mereka menjadi tidak karuan dan akhirnya menjadi seperti apa yang digambarkan dalam film ini. Yang juga tidak lepas dari nasib anak-anak, ia mulai berubah menjadi keledai. Begitu pula dengan Pinocchio yang mengikuti jejak mereka. Di saat itu juga, Jimmy datang dengan menaiki petasan. Jimmy dan Pinocchio lalu melarikan diri dengan melompat ke lautan, kemudian berenang ke pulau seberang. A sea monster. He's sleeping.
Pagi harinya, Pinocchio dan Jimmy tiba di rumah. Akan tetapi, mereka tidak menemukan Geppetto beserta barang-barangnya. Bersamaan dengan itu, Sofia datang dan memberitahu Pinocchio bahwa ayahnya telah menjual barang-barang berharganya untuk menyelamatkan Pinocchio di Pulau Kesenangan. Ia terpaksa membeli kapal guna menyeberangi lautan untuk sampai ke Pulau Kesenangan. Dari sini kita bisa mengetahui betapa mulianya sosok orang tua ketika anaknya dalam bahaya. Mereka rela menjual barang-barang mereka dan bahkan rela meminjam uang hanya untuk anaknya yang tidak memikirkan dirinya. Kemudian terlihat Pinocchio pergi ke dermaga untuk mengejar sang ayah. Di saat itu juga kereta stromboli melintas. Pinocchio dan Jimmy pun segera bersembunyi di bawah jembatan. Kereta itu pun berhenti dan suara langkah mendekati Pinocchio. Ternyata suara langkah itu adalah Fabiana yang memberitahu Pinocchio bahwa stromboli tadi malam telah ditangkap oleh polisi. Fabiana kali ini memegang kendali pertunjukan boneka tersebut dan akan merasa terhormat jika Pinocchio mau bergabung dengannya. Sayangnya Pinocchio tidak bisa bergabung karena dia harus mencari ayahnya. Tindakan tanpa pamrih ini ternyata menyebabkan telinga dan ekor keledai Pinocchio menghilang, yang menggambarkan jika kita bertanggung jawab atas sesuatu yang sudah kita kerjakan, maka hal tersebut akan berdampak baik pada diri kita. Selanjutnya Pinocchio lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Fabiana dan Sabrina. Setelah mereka pergi, Pinocchio dihampiri oleh Sofia. Pinocchio mengambil tali dan menggunakan Sofia untuk menarik talinya agar ia bisa berselancar di atas air. Pinocchio, Jimmy, dan Sofia akhirnya menemukan Geppetto di tengah lautan. Pinocchio! No! Di perjalanan, Pinocchio menceritakan tentang petualangannya yang penuh makna dialaminya selama 1 hari kepada Geppetto. Saat Pinocchio hampir mendekati Geppetto, tiba-tiba mereka ditelan oleh makhluk laut raksasa bernama Monstro. Jimmy dan Sofia yang di luar terlihat mencoba membuka mulut monster Monstro. Akan tetapi, terlihat Monstro malah tertidur. Di dalam perut Monstro, Pinocchio memiliki ide untuk mengeluarkan mereka dari sini, yaitu dengan menyalakan api dari minyak paus untuk membuat Monstro batuk. Setelah api menyala dan asap mulai tebal, terlihat Monstro segera batuk yang membuat mereka semua keluar dari perutnya. Namun sayangnya, perahu milik Geppetto terbelah menjadi 2. Di saat itu juga Monstro melihat mereka semua dan mulai mengajarnya kembali. Pinocchio kemudian menggunakan kakinya sebagai mesin perahu dan segera mengendarai kapal menuju ke sebuah gua. Pinocchio akhirnya berhasil masuk ke dalam gua, sedangkan Monstro yang berenang dengan cepat dengan telak menabrak mulut gua tersebut dan pingsan. Setelah Pinocchio tersadar akibat benturan, dia melihat bahwa Geppetto rebahan di atas tanah dan tidak sadarkan diri. Pinocchio pun mulai putus asa dan menangisi ayahnya. Akan tetapi air matanya menyebabkan Geppetto terbangun. Geppetto memberitahu kepada Pinocchio bahwa Pinocchio telah membuktikan dirinya sebagai anak laki-laki sejati. Mereka mulai berjalan pulang dan Pinocchio nampaknya berubah menjadi manusia anak laki-laki sungguhan. Lalu di akhir film, sang narator memberikan pesan kepada penonton. Intinya, jangan pernah menyerah dalam kehidupan dan selalu berdoa kepada Tuhan agar impian kita dapat terwujudkan. Saya Admin Rental Movie undur diri dan bye.